Kenapa orang Kristen dibenci? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti dulu apa itu kebencian. Kebencian adalah hasrat menggelora yang membangkitkan rasa ketidaksukaan, permusuhan atau antipati terhadap seseorang atau sesuatu hal. Kristus memperingatkan para pengikutnya tentang kebencian yang pasti akan mereka alami di dunia ini. Yohanes 15 ayat ke-20 dikatakan demikian. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara, Kristus berbicara mengenai hal ini dengan maksud demikian, supaya para pengikutnya bersiap sedia menghadapinya. Sebab dia sendiri telah terlebih dahulu dibenci. Maka ia pun mengetahui bahwa orang-orang yang diberkati Kristus juga akan dibenci oleh dunia. Nah sekarang ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan saat ini. Yaitu mengapa dunia membenci kita sedemikian rupa? Jika kita menjadi pengikut Kristus dan melakukan pekerjaan baik, mengapa dunia membenci kita? Jika kita mengasihi mereka, menginginkan agar mereka diselamatkan, berdoa bagi mereka agar mereka sejahtera, bahkan menyumbang dana untuk kebaikan mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu membenci kita? Nah saudara, ada 3 alasan teologis yang menyebabkan kita sebagai pengikut Kristus dibenci oleh dunia. Yang pertama, karena kita bukan milik dunia. Yohanes 15 ayat ke-19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenci orang percaya, menganiaya orang Kristen, tidak mau mendengarkan ajaran Kristus dan tidak suka terhadap para pengikut Kristus. Karena orang yang percaya kepada Kristus telah dipilih dari dunia dan ia bukan lagi milik dunia. Dahulu sebelum Yesus menemukan kita, saudara, kita adalah sahabat dunia. Kita budak dari ilah dunia. Hidup menurut kemauan dunia. Bahkan kita takluk kepada dunia dengan segala hawa nafsunya. Hal ini membuat dunia berkawan dengan kita, senang dengan kita dan mengasihi kita. Namun sekarang Kristus telah menemukan kita, membebaskan kita, membawa kita keluar dari kegelapan dunia ke dalam terangnya yang ajaib itu. Membersihkan kita dari karat-karat dosa dan menjadikan kita anak-anaknya yang mewarisi sorga. Maka dunia berbalik membenci kita. Yang kedua, karena di atas kepala kita ada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 15 ayat ke-21 dikatakan, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Alkitab menyatakan bahwa di dalam nama Yesus, setan takut, gelombang laut menjadi teduh, segala penyakit disembuhkan dan setiap lutut bertelut. Kita diampuni di dalam nama Yesus, diselamatkan di dalam nama Yesus, dan menjadi anak-anak Allah di dalam nama Yesus. Di dalam Dia kita dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Dia kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Boleh katakan amin? Itulah sebabnya nama itu dibenci oleh dunia. Setiap orang yang di dalam mulutnya ada nama Yesus, di dalam hatinya ada kasih Yesus, dan di atas kepalanya ia menjunjung tinggi nama Yesus, tidak dikasihi oleh dunia melainkan dibenci. Maka Yesus pernah berkata seperti ini, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia. Katakan amin. Oke, inilah kita inti yang mau kita bahas hari ini, bahwa inilah inti kebencian dunia. Entah karena alasan apapun yang dibuat-buatnya, namun sumber utama dari kebencian itu adalah karena kita menghormati nama Yesus. Yang ketiga, karena mereka tidak mengenal Allah. Yohanes 15 ayat ke-23 dikatakan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi mengapa dunia membenci pengikut Kristus? Adalah karena kebutaannya terhadap Allah. Sudah lama Alkitab menulis, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Omong kosong, pura-pura, hidup seperti seolah-olah beragama, nyatanya tidak. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin atau bisa dikatakan mustahil bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Tidak peduli apa yang diklaim dunia tentang dirinya. Fakta mengatakan bahwa dunia membenci Kristus dan para pengikutnya adalah bukti kuat bahwa mereka tidak mengenal Allah. Jika manusia mengenal Allah yang benar, maka ia tidak mungkin membenci Yesus. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Nah, jika ia tidak membenci Kristus, ia tidak mungkin menolak ajarannya dan menganiaya para pengikut Kristus. Bila ada di antara saudara yang mungkin mengalami kebencian-kebencian dari dunia ini, jangan panik. Tetapi sadarilah bahwa hal itu terjadi karena kita sudah dipilih Yesus dan kita bukan lagi milik dunia ini. Yang kedua, karena di atas kepala kita ada nama Yesus yang berkuasa. Dan yang ketiga, karena para pembenci itu tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, tabahkanlah hatimu dan terimalah perlakuan mereka sebagai kejadian yang memang sudah terjadi dari dulu. Kemudian, terima itu sebagai bagian dari iman kita kepada Yesus bahwa kita pun harus menderita karena kita ini adalah hamba Tuhan. Dan kemudian pandang perbuatan mereka sebagai dosa. Sehingga Anda, saudara, tidak perlu beralih iman dari Yesus dan mengikut mereka. Tetaplah beriman kepada Kristus, tetaplah fokus mengikut Yesus dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan Yesus percayakan pada saudara dan saya sampai Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.